aslinya orang mana? Orang Karangasem. Kamu tinggal di mana? Saya di Panembahan. Oh, Panembahan. Kamu kelasnya juga ya? Iya, yang di. Kamu yang di? Ya, Solawa sama bagus. Yang di Ciamis ya? Panembahan. Iya. Wan, kayaknya masuk di sini nggak sih? Bro, sini. Apa kabar? Gimana? Udah lama di sini? Ya, baru juga tadi. Oh ya. Duduk dulu lah. Terima kasih ya. Oh iya. Alumni sekolah mana bro? SMA 4. Oh sama empat. Iya. Lalu? Saya SMA 1 Cil. Oh gitu. Kemarin kita sama mantan dari SMA 5 Ciamis. Siapa bro namanya? Perkenalkan, nama saya Awan Setiawan. Oh iya, saya Ari Paldi. Oh iya. Saya Supa Saya Awan. Zidan. Oh, saya Ari. Sumpah. Zidan. Kalian prodi apa di sini? Manajemen informatika bro. Oh, sama tuh ya kayak kita bro. Iya, oh iya. Bentar lagi kayak kita masuk kelas kan? Iya. Ayo mata kuliah apa sih sekarang? Ada yang tahu nggak? Cek. Saya cek dulu ini. Oh sekarang itu apa matkulnya akunting. Putih. Oke. Mana tuh? Break. Putih. Apa anda? Coba Wan, coba. Searching. Tentang perhitungan. Iya. Itu. Oh, Algoritma. nah, mungkin ya? Mungkin bisa aja sih. Iya. Aduh, nih apa lagi nih? Kita dari IPA loh, malah salah-salahnya. Iya. Setahu Jadi gua akunting itu pelajaran dari IPS ya? Ini nggak sih? Kita masuk aja. Oh, bentar lagi masuk. Bentar lagi masuk. Oh, ya. Ayo. Oh, ini ya kelasnya. Bagus. Nah, dinginnya ada AC-nya. Ini bagus. Aduh. Tapi ya, juga saya. Iya, dingin tuh. Bahkan Ini dosennya kemana deh? Kok belum datang? oh ini jalan kelar kayaknya penyebab macet. Tapi lumayan juga ya buat nambah menit di video kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik semuanya, selamat datang di kelas saya dan saya juga selamat datang bagi mahasiswa baru yang masuk ke kelas ini yang nantinya akan membangun buat kalian ya. Untuk yang belum kenal saya mau perkenalan, bisa lihat saja di nama kalian ada nama saya ya. Langsung saja kita untuk menginvestasi waktu karena tadi sudah banyak tambahkan dalam video ini ya. Jadi langsung saja ke materi ini. Saya akan membahas sedikit tentang akuntansi di sini teman-teman. Ada yang tahu itu apa namanya akuntansi? Oh iya, sudah ada yang tahu juga Pak. Langsung saja akuntansi itu. Kita tulis dulu akuntansi. Akuntansi. Secara garis umum, secara pengertian, akuntansi bisa diartikan sebagai ilmu Oke, bisa dibaca oleh kalian dan bagi yang malas menulis bisa dipoto saja lah, nggak apa-apa ya. Akuntansi itu ilmu yang mengolah data sehingga menghasilkan informasi untuk mengambil keputusan. Nah, mungkin ada yang bertanya, ya, apa itu informasinya yang seperti apa, data seperti apa?
Dalam data, nanti si akuntansi itu akan terbagi menjadi beberapa hal. Ada beberapa bagian lagi dalam akuntansi. Yang pertama contohnya ada akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi pemerintahan. Yang ketiga, akuntansi pendidikan. Dan yang keempat misalnya akuntansi anggaran. Sebenarnya masih banyak sekali yang harus disebutkan apa bagian-bagian dari akuntansi tersebut. Bisa kalian searching bila memang penasaran. Tapi saya sebutkan dari yang 4. Nah, dan yang akan kita pelajari di sini adalah akuntansi keuangan, terutama tentang akuntansi. Meanwhile, Ya, bisa dinyalakan lagi. Nah, sebelum masuk pelajaran harus ada yang diperhatikan dulu nih. Jika nanti kalian ada yang takdirnya jadi dosen, kalau seperti saya habis video, dibuka dulu videonya ya, masukin pasti ke sini, putar-putar dulu. Tidak percaya apakah langsung ada? Kita lihat. Langsung ada kan? Oke, lanjut pelajaran. Tadi saya kan bilang bahwa di sini kita dasarnya dibagi tiga dulu. Yang pertama itu namanya apa? Jurnal umum. Yang pertama jurnal umum. Yang kedua buku besar. Dan yang ketiga itu namanya trial balance. Bagaimana perbedaan dari tiap masing-masing? Jurnal umum bagaimana, buku besar bagaimana, trial balance bagaimana? Kita akan pahami melalui contoh-contoh transaksi. Misalkan perusahaan A membeli, misalkan kampus kita sajalah contohnya ya. Misalkan kampus kita membeli spidol. Spidol itu kan termasuk kepada apa? Peralatan atau kelengkapan. Kita sebut ini peralatan sajalah, supaya mungkin kampusnya belinya spidol yang awet nggak habis-habis, jadi kita kategorikan saja peralatannya. Peralatan itu dalam bahasa Inggris itu namanya equipment. Kita tulis di sini equipment. Misalkan kampus belinya karena sudah habis ya spidol, mungkin belinya 1 miliar langsung kampus. Tapi kita di sini pakai in thousand atau kita ibaratkan di sini 1000. Nah, ketika kita membeli sebuah peralatan yang tadi namanya spidol tersebut, pasti ini termasuk kepada harta. Harta kita bertambah berupa peralatan, berupa spidol. Tapi ada yang berkurang sebagai ganti dari transaksi ini apa? Yang berkurang di sini yaitu cash. Uang kita kan kita belinya dengan uang. Cash berkurang sesuaikan dengan ini 1 miliar. Jika pun tidak, misalnya kan, oh ini mah lagi darurat, butuh spidolnya, jadi gak ada uang, kita ngutang dulu kampusnya misalnya, nah, kan, berarti disebutnya bukan cash di sini, kita ganti misalkan atau akun payable. Sama di sini pun kita tuliskan tunainya berapa? 1 miliar. Lalu bagaimana kita memasukkannya ke buku besarnya? Bagaimana? Buku besar itu adalah kumpulan dari akun yang ada pada jurnal umum. Misalkan dalam jurnal umum ini kan cuma satu transaksi. Karena biasanya jurnal umum kan per bulan, jadi pasti satu bulan itu bukan satu transaksi seperti ini. Pasti akan banyak, hari ini, tanggal ini, pasti akan ada beberapa transaksi. Nah, ketika dimasukkan ke buku besar, kita hitung dalam jurnal umum tersebut ada berapa akun cash.
Misalkan dalam jurnal umum ada 5 akun cash, kita tulis misalkan seperti ini, buku besar. Ini kita cantumkan namanya cash. Lalu kita cantumkan pula nomor akunnya. Itu 1. Ini untuk debit, ini untuk kredit. Misalkan kita ambil contoh yang ini. Ya karena cashnya itu ada di kredit karena berkurang cash, kita tuliskan di sini cash berapa. Tanggalnya kita tuliskan misalkan ini tanggalnya tanggal 1 lah, tanggal 1 Januari. Ya tulis di sini 01. Berapa nominalnya? Kita tuliskan 1 miliar. Lalu ada apa lagi di sini? Equipment. Ya tulis equipment di sini. Karena equipment berada di posisi debit di akun jurnal umum ini, maka kita tuliskan juga di debitnya tanggal 1 di sini tulis 1 bulan 1 1 miliar. Bagaimana sudah terlihat kan perbedaan dari jurnal umum dan buku besar? Lalu kita beralih ke trial balance. Apa bedanya trial balance dari dua hal tersebut, dari jurnal umum dan buku besar? Kita lihat. Jika buku besar adalah penjumlahan ataupun jumlah akun yang ada di jurnal umum di setiap akunnya, maka di trial balance itu kita jumlahkan hasil dari buku besar. Kan kalau ini memang karena satu akun, berarti kita jumlahnya ini di sini 1 miliar. Jika memang ada beberapa akun A, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, kita jumlahkan dulu lalu kita simpan totalnya di sini. Nanti total ini dimasukkan kepada trial balance. Misalkan total trial balance. Trial balance ada akun cash misalkan. Cash. Cash itu jumlahnya 1 miliar. Karena jumlah dari buku besar. Jika memang di sini ada 500.000, misalkan kan jadi 1.500.000 karena sudah ditambahkan. Berarti di sini juga dituliskan 1.500.000. 1.500.000. Lalu ada apa lagi? Equipment. Kita tulis di sini equipment. Dengan jumlah nominal sama 1 miliar. Begitulah perbedaan dari setiap masing-masingnya. Jika jurnal umum adalah kumpulan transaksi-transaksi, lalu buku besar adalah kumpulan-kumpulan akun serta nominalnya di dalam jurnal umum, lalu trial balance adalah hasil dari buku besar dimasukkan ke trial balance seperti itu. Baik, saya berharap tidak ada yang ditanyakan dari kalian. Langsung saja, karena saya banyak pekerjaan yang lain selain mengajar kalian saja. Saya tugaskan untuk minggu depan kalian pelajari dalam jurnal penyesuaian, lalu worksheet, dan yang terakhir adalah seperti closing jurnal ya closing jurnal penyesuaian, worksheet, dan closing jurnal. Kalian pelajari saja sebagai tugasnya. Lalu nanti untuk tugas tambahan saya kirimkan lewat grup ketua kelas ya. Coba bikin grup ya. Nanti langsung chat saya. Di grup nanti saya kirimkan lewat WA tugas untuk kalian. Tidak mau tahu pokoknya minggu depan kalian itu harus bisa memahami yang saya sebutkan tadi. Lalu jurnal penyesuaian, worksheet, dan closing jurnal tadi harus sudah kalian pahami. Yang tidak paham ketika saya ditanya, nanti saya keluarin dari kampus ya. Oke, saya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga tidak ada yang marah-marah dan benci kepada saya. Kalaupun ada yang apa-apa sih, saya sudah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue kira akuntansi itu bukan kayak gini ya, Dir. Iya, reganya. Iya, kirain cuma kayak hitung-hitungan doang, kayak algoritma gitu. Ternyata ini keuangan. Kok manajemen informatika
belajar akuntansi ya? Tahu. Bingung. Mana tadi dosennya asu banget. Ngajarinnya sok banget. Mana nggak berkenalan juga lagi. Gila. Dosen itu tuh nggak ajar. Terus mau gimana nanti itu guys? Gimana kalau ngerjain Pak? Boleh. Boleh juga. Boleh juga. Ya. Kita nanti cari trik-triknya buat ngerjainnya. Ya. Jadi nanti minggu depan bisa. Ya, kita bisa ngejelasin ke dosen somong gitu. Ya. A few moments later. Dosen kemarin emang enggak. Jadi maksudnya emang dosennya tuh emang gimana ya, sombong banget. Mentang-mentang kita maba ya kan. Iya. Tadi tuh aku kemarin tuh belajar apa, jurnal umum, buku besar, sama trial balance. Terus ditugasinnya buat apa? Penyesuaian. Jurnal penyesuaian apaan ya? Coba Wan searching Wan. Seperti ya. Oh ini jurnal penyesuaian adalah penyesuaian atas saldo akun dari buku besar. Oh, guys. Iya sih yang ada di Google. Nah, kita harus cari triknya lah kalau kayak gitu biar gampang. Sepemahaman kita aja, ya. Oke? Terus apa ya? Ya udah, berarti kita cari triknya aja biar gampang. Nah, nanti Luri buat trik yang HWMPB biar gampang di jurnal umum. Lalu lu mah buat apa di buku besar, terus ngisi kolom referensi di jurnal umum. Terus gua sama Luan ini di penyesuaian. Gua nanti jelasin penyesuaiannya, triknya biar gampang kayak gimana. Terus lu yang persenannya biar gampang. Misalkan 50% tinggal total saldonya dibagi dua aja ya. Nanti gue juga mau cari tahu deh. Ya, nanti cari tahu ya. Benar. Ya. 2000 years later. Nggak kerasa ya, udah seminggu lagi. Ketemu lagi dosen ini lagi. Dosen akuntansi yang ya udahlah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Selamat pagi semuanya. Oke. Kita memasuki pelajaran. Coba saya ingin menagih tugas saya dari minggu kemarin untuk memahami apa saja yang saya ucapkan, yang saya kasihkan kepada kalian. Ada ya? Tidak yang memahami? Ada saya Pak. Oh, coba kamu ke depan. Yang lain juga coba, ada nggak yang memahami sama seperti teman kalian? Nanti kalau ada yang bisa memahami, saya kasih hadiah lah kalau ada, ya. Coba jelaskan. Jadi saya ya kemarin punya triknya ya untuk di jurnal umum. Kalau harta dan beban sama ya bertambah dan berkurang itu bertambahnya di debit dan kredit. Kalau ini kebalikannya. Kalau kalian yang menemukan revenue, saya tulis dulu ya. Revenue itu pendapatan. Nah, kalau expense beban ya. Ya, kalau payable kewajiban. Jadi kalian tahu ini di jurnal umum itu caranya seperti ini. Begitu. Jadi tahu bertambah dan berkurangnya itu sesimpel ini ya. Kebalikannya kalau harta dan debit harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Sama ini juga, kalau ini mah utama kebalikannya sama pendapatan gitu. Boleh tepuk tangan. Oke, yang lainnya coba. Ada lagi sudah yang lainnya? Kamu? Nah, di sini dulu, duduk di sini. Oh.
karena dia sedang dari ke depan ya, ingin saya kasih hadiah sebentar. Tapi saya lupa bawa hadiahnya ya. Tapi gak apa-apa. Nah, ini buat kamu ya. Oh, terima kasih Pak. Oh, saya bangga sekali ya. Coba yang lainnya. Ada yang paling ke depan nanti saya kasih hadiah lagi. Tapi saya maaf gak punya hadiahnya. Jadi saya pakailah fasilitas kampus saja ya, ada Bapak. Ini dia dari ke depan sudah punya monitor. Hebat. Sudah punya cantik. Terima kasih Pak ya. Yang lainnya coba ada lagi. Siapa? Oh iya, kamu coba ke depan. Hapus dulu itu ya. Sudah ya. Ini saya menemukan sebuah trik ya. Di sini ada sebuah transaksi, contohnya seperti ini. Kita buat tabelnya dulu. Itu yang belakangnya perhatikan. Saya pukul pakai penggaris ini. Oh, siap. Perhatikan. Siapa? Nah, di sini saya contohnya seperti ini saja. Cash, equipment, dan cash lagi. Di sini kan ada nomor-nomor akunnya ya. Nah, untuk lebih gampangnya kita buat general ledger atau buku besar. Di sini kita bikin seperti ini, huruf T. Ini untuk cash. Nah, untuk nomor akunnya 111. Nah, yang di sini masukkan ini kan misalkan di debit, tulisnya di debit. Nah, agar tidak tertukar, di sini tandai 111. Terus cari lagi cash yang di mana? Nah, di sini masukkan lagi 500.000. Kita tandai lagi 111. Setelah itu ada equipment, belum kan, belum dimasukkan. Kita bikin lagi equipment. Nomor akunnya 121. Yang belakang yang ketawa-ketawa ya. Nah, Saya pukul ini. ini Belakang yang ketawa-ketawa. 7 juta. Maunya bisa kayak belum bayar ke Di depan. sini 121. Nah, jadi triknya seperti itu. Jadi kita buat buku besarnya dulu. Setelah itu tandai masukkan yang akan dimasukkan. Terus beri tanda ini 111. Setelah itu masukkan lagi yang lainnya. Lupa. Oh, bagus. Tepuk tangan. Karena saya juga memang tidak bawa hadiah selanjutnya. Saya cabut dulu ini keyboardnya. Nah, ini hadiahnya keyboard kampus ya. Nah, nggak apa-apa. Saya nggak bawa hadiah soalnya dari tahun-tahun kemarin ada yang berani ke depan. Oh, ini bonus sama mouse-nya lah, nggak apa-apa ya. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan semuanya. Tangan dulu. Ada dari teman-teman yang lain yang ingin menjelaskan? Saya Pak. Oh ya, bagaimana? Coba ke depan. Yuk. Hapus dulu ya, jelaskan apa trik yang kamu dapatkan. Ya. Itu Paris ya. Biasa aja wajah mencari gitu. Paris. Nah. Hargai teman. Jangan jelek-jelek mukanya biasa aja. Oke, jadi saya akan menjelaskan sebuah rumus persenan ya. Misalnya 30% dikali 100 dibagi 100. Jadi tidak perlu 30% dikali 100 terus dibagi 100, bisa juga dengan 10%, 10 dikali 3 sama dengan 3000. 30.
Yang kedua 50% kali 100 dibagi 100. Bisa dengan 2, bisa dengan dibagi 2 sama dengan 50. Bisa dengan 4 dibagi 4 sama dengan 25.000. Yang keempat 20% dibagi 100 kali 100.000. Bisa dengan cukup dengan dibagi 5, 100 bagi 5 sama dengan 20.000. Yang kelima 75% dikali 100.000 dibagi 100. Bisa dengan 4 dikali 3 sama dengan 75.000. Dan Udah? oh ya, tentang kawannya untuk kuliahnya awal karena logikanya bagus ya. Saya kasih Terima kasih, Pak. saya kasih PC aja lah. Wow, bagus sekali, Pak. Jadi bisa bapak aja nanti di rumah ya. Ya. Ini PC nya Terima kasih, Pak. Aduh, Ya. keren. Sama. Terima kasih, Pak. Ya. Memang jadi mahasiswa itu harus berpikir kritis ya. Jangan diam-diam awal lagi menjelaskan Faris itu wajar jadi jelek-jelek itu. Faris emang enggak amat. Faris jangan sekali-kali lagi itu wajarnya jangan gitu Faris. Nah sekarang tadi kan tentang materi-materi yang sudah saya sampaikan di minggu kemarin. Nah sekarang coba tugas yang saya berikan tentang jurnal penyesuaian. Ada tidak? Siapa? Coba ke depan. Oh cukup berani dia ke depan ya. Coba ke depan. Saya hapus dulu ya. Ya harus bisa ya. Ini memang Paris ini suka nempel di ini. Emang gitu orangnya. Kamu nggak ngajuin ke pembimbing akademiknya dikeluarin kelas? Udah sih, MI 22C katanya. Oh iya, bagus lah. Saya tunggu progresnya dari ke pembimbing akademik. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu penyesuaian. Menurut yang saya ketahui, penyesuaian itu merupakan saldo-saldo yang harus disesuaikan kembali karena bukan saldo yang sebenarnya. Misalkan biasanya di penyesuaian yang disesuaikan itu biasanya akun prepaid ya, sewa dibayar di muka, apapun itu, mau sewa, mau ini surat asuransi, terus mau iklan, tahun itu akun pribadi ini biasanya harus disesuaikan kembali. Karena apa? Karena harus diketahui saldo yang sebenarnya itu berapa. Apa kamu nanya ke saya? Emang jangan bergaul sama Paris gini emang. Oh ya, maaf. Jadi jika di soal diketahui saldo pribadi yang diketahui, maka di jurnal penyesuaiannya formatnya sama ya, kayak jurnal umum, ada date, terus explanation, referensi, juga debit dan kredit. Nah, misalkan diketahui saldo awalnya tuh prepaid, nah langsung saja
triknya kalau prepaid diketahui langsung saja ditulis saja di kredit, di sebelah kredit prepaidnya. Lalu yang di debitnya kita tulis expense. Karena katanya sudah mutlak pasangan prepaid itu pasti expense. Gitu. Kalau misalkan sebaliknya, ya sebaliknya expense di kredit, prepaid di debit. Nah, untuk Saldo yang dipakai ya. oh ya, untuk saldo yang dipakai itu Pakai yang atas bukan? oh iya, pakai yang atas. Emang saya lebih hafal sekali jawabannya. Dan kalau tapi nggak apa-apa lanjut aja. Lanjut aja nggak apa-apa. Kita harus memakai saldo yang atas, yang expand. Kalau misalkan prepaid diketahui, berarti kita akan memasukkan saldo yang expand. Begitupun sebaliknya. Lalu akun-akun yang disesuaikan ada unearned revenue, terus ada supplies juga. Kenapa supplies disesuaikan? Ya yang pasti perlengkapan per tahun pasti dipakai, nggak mungkin dibiarkan saja gitu. Ya mungkin cukup sekian Pak, segitu saja. Oke, tepuk tangan aja sekarang. Karena ini memang bagus ya, ini tentang materi yang belum saya ajarkan tapi dia sudah paham, jadi saya harus kasih apa ini? Ini sudah habis semua soalnya. Oh ini ada sound ya. Yang ada saja Pak. Ya ada sound. Ini terima hadiahnya sound. Wah, terima kasih. Gak apa-apa, bawa pulang aja ini di kampus gak kepake. Ini beneran jadi hadiah Pak? Ya gak apa-apa, bawa aja. Wah, makasih Bapak. Lumayan nih buat. Sekali lagi tepuk tangan. Kita dulu. Baik, teman-teman sekalian, ini buku siapa ini? Saya Pak. Nah, karena sudah habis ya pembelajaran saya. Ini sebenarnya materinya harusnya untuk 14 pertemuan, tapi untuk 2 pertemuan saja sudah habis nih. Jadi pertemuan ketiga sampai 14 saya gak bakal masuk ya. Gak apa-apa kalian main aja ya. Nah, tapi nanti untuk masalah kalian ya gak apa-apa lah sama saya dihadirin semuanya. Nah, untuk pertemuan ketiga sampai 14, tapi jangan bilang saya bilang gini. Untuk pembimbing akademik nanti saya dipanggil ya. Gaji saya dipotong nanti. Jadi kita buat kesepakatan aja lah ya. Yang penting kalian terabsen, materi pun sudah beres begitu. Masalah kalian tidak memahami ya bukan tugas saya sih. Tugas saya cuma menyampaikan. Siap. Oke. Cukup sekian. Meanwhile, Wah, lumayan ya dapat hadiah cuma gitu doang tadi. Iya. Mana gua dapat sound lagi, gede banget lagi. buat main game nih. Enak gini. Emang gurunya ternyata guru terbaik ya. Iya, meskipun dia galak tapi baik ya. Benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, maaf ya teman-teman. Bapak ada yang lupa ini. Bapak lupa menyampaikan kesimpulan ya. Karena Bapak malas jika nanti kalian ujiannya itu pada 0. Jadi supaya sedikit lah, cuma 10 ujiannya gak apa-apa. Bapak santai ya kesimpulannya. Siapa? Jadi apa yang kalian pahami dari pelajaran Bapak selama ini? Cuma 2 pertemuan, apa yang kalian pahami? Gak ada yang paham, baik saya ulangi lagi saja ya. Saya simpulkan, akuntansi itu sebuah ilmu yang mengolah data. Kalau dalam perusahaan jasa berarti datanya data transaksi. Nah, data tersebut diolah, lalu nanti hasilnya akan membentuk sebuah informasi yang dimana informasi tersebut bisa dipakai oleh semuanya untuk mengambil keputusan. Apakah perusahaan tersebut rugi, untung, apakah mendapatkan hal-hal yang baik yang buruk di bulan tersebut. Nah, nantinya akan bisa diambil kesimpulan sebuah keputusan dari informasi yang kita kelola dari data-data di sini. Paham semuanya? Nah, oke, itu sajalah. Mungkin itu cuma nomor 1 nanti di ulangan ya. Tapi semoga bisa menjawabnya supaya saya gak malas kalau menilai cuma semuanya tuh. Ada yang ditanyakan nggak? Saya Pak. Oh iya, kamu silakan. Jadi seorang akuntan berpotensi untuk menjadi koruptor ya Pak? Pertanyaan yang bagus. Mahasiswa bangsat.